Shalom, perkenalkan nama saya Yonita Sandalinggu dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi belajar dari tugas psikologi. Pengertian belajar Kimble. Belajar merupakan perubahan yang relatif menetap dalam potensi untuk berperilaku yang merupakan hasil dari praktek yang diperkuat. Kata-kata kunci definisi Kimble: perubahan perilaku. Hasil belajar berupa perubahan perilaku yang dapat diamati tidak kabur, relatif menetap atau permanen, tidak sesaat. Potensi perilaku mungkin tidak segera muncul sesudah proses belajar terjadi, hasil dari pengalaman atau praktek, bukan karena proses maturasi, insting, atau kelelahan. Pengalaman atau praktek itu harus diperkuat, hanya perilaku yang diperkuatlah yang dipelajari. Pengertian belajar atau modifikasi dari Kimble. Belajar merupakan proses perubahan yang relatif menetap dalam perilaku atau potensi perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman dan tidak disebabkan oleh kondisi tubuh yang bersifat sementara karena penyakit, kelelahan, atau obat. Pengalaman belajar perubahan perilaku. Pengertian belajar Stung. Learning is an enduring change in behavior or in the capacity to behave in a given fashion which result from practice or others from experience. Kriteria belajar atau learning: ada perubahan bertahan terjadi karena pengalaman. Belajar versus kecenderungan alami. Kecenderungan alami terjadi secara alami, innate, tanpa perlu dipelajari. Misalnya, refleks ketertarikan seksual burung membuat sarang. Belajar versus maturagi. Misalnya, kemampuan bicara anak. Belajar versus kecenderungan dan habituasi. Kelelahan bersifat temporer, dampaknya juga tidak permanen. Habituasi stimulus yang sama terjadi berulang-ulang secara monoton. Pembelajaran, intervensi atau fasilitasi supaya terjadi proses belajar terbagi atas dua, yaitu ada kesengajaan terencana. Supaya dapat memfasilitasi proses pembelajaran, perlu paham dulu belajar itu apa. Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Ciri-ciri belajar terbagi atas dua, yaitu pertama, dari segi proses, adanya aktivitas atau fisik, mental, emosional, melibatkan unsur lingkungan, bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku atau behavioral change. Kedua, dari segi hasil, bersifat relatif tetap, diperoleh melalui usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan hasil pembelajaran terbagi atas 6, yaitu pertama, guru, kedua, siswa, ketiga, tujuan, keempat, materi, kelima, instrumental, keenam, lingkungan. Faktor guru terbagi atas 2, yaitu pertama, kondisi kesehatan fisik secara umum, kondisi fungsi indramawi, ketiga, kondisi psikis, suasana kejiwaan, kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, profesional. Faktor siswa terbagi atas 2, yaitu pertama, kondisi fisik, kondisi kesehatan fisik secara umum, kondisi fungsi indrawi, kondisi psikis, bakat, niat, kemampuan, motivasi, situasi kejiwaan. Faktor tujuan terbagi atas 4, yaitu kejelasan, urgensi, tingkat kesulitan, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Faktor materi terbagi atas 4, yaitu kejelasan, kemenarikan, sistematika, juru materi. Faktor instrumen terbagi atas 4, yaitu kelengkapan, kuantitas, kualitas, kesesuaian. Faktor lingkungan terbagi atas 2, yaitu lingkungan fisik,
suhu dan kelembapan udara. Kedua, lingkungan sosial manusia, representasi manusia. Kesulitan belajar. Arti kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan belajar, baik yang disadari, tidak disadari, bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiologis. Ciri-ciri kesulitan belajar. Pertama, hasil belajar di bawah passing grade. Kedua, hasil belajar di bawah potensi yang dimilikinya. Ketiga, hasil belajar tidak sebanding dengan usahanya. Keempat, lambat dalam melakukan tugas belajar. Kelima, menunjukkan perilaku yang kurang atau tidak wajar, misalnya membolos, sering datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Keenam, menunjukkan sikap yang kurang atau tidak wajar, misalnya acuh tak acuh, menentang, berpura-pura. Ketujuh, menunjukkan gejala emosional yang tidak atau kurang wajar, misalnya mudah marah, mudah tersinggung, murung. Latar belakang kesulitan belajar. Yang pertama, faktor inten, kelemahan fisik, kurang berfungsinya panca indera, salah cacat tubuh atau pertumbuhan yang kurang sempurna, kelemahan mental, baik bawaan maupun pengalaman, atau misalnya IQ rendah, gangguan mental. Ketiga, kelemahan emosional, misalnya imaginati, fobia, kebiasaan dan sikap yang salah, atau misalnya banyak melakukan tindakan yang tidak relevan, sering bolos, sering tidak masuk, tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan. Kedua, faktor eksternal, kurikulum yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa, kelemahan dalam sistem instruksional, terlampau berat beban belajar, sering pindah sekolah, kelemahan dalam lingkungan keluarga, terlampau banyak kegiatan di luar kelas, pendekatan terhadap kesulitan belajar. Kesulitan belajar bukan hanya masalah instruksional, pedagogis, tetapi juga masalah psikologis, karena kesulitan belajar berakar dari aspek psikologis, terutama gangguan kepribadian dan penyelesaian diri. Oleh karena itu, yang diberikan di samping bersifat instruksional, pedagogis, juga diperlukan bantuan psikologis yang bersifat terapeutik. Teknik pengungkapan kesulitan belajar. Pertama, observasi, tes hasil belajar, tes diagnostik, tes bakat atau minat, angket atau kuesioner. Upaya penanganan kesulitan belajar. Pertama, penanganan secara instruksional pedagogis, pembelajaran ulang, program pengayaan, pembelajaran individual, penyediaan pelajaran pilihan. Kedua, penanganan secara psikologis melalui layanan BP yang bersifat terapeutik. Itulah materi saya cari belajar. Di sini saya akan memberikan contoh dari pengalaman saya atau dari pendapat saya. Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Menurut pengalaman saya, belajar itu salah satu kegiatan atau aktivitas yang terjadi baik secara fisik maupun secara non-fisik. Karena jika kita melakukan sesuatu yang kita belum tahu, tentu kita akan belajar. Tetapi jika kalau kita sudah belajar, tentu kita sudah mengetahuinya terlebih dahulu apa yang kita akan lakukan. Maka saya akan memberikan satu contoh, yaitu jika kita pergi ke rumah teman, lalu kita tidak tahu tempatnya, tentu kita akan bertanya sampai kita sampai di tempat tujuan tersebut. Maka dari situlah kita belajar bahwa belajar itu sangat penting. Dan menurut pengamatan saya tentang belajar tingkah laku seseorang. Jika seseorang itu baik, sopan santun,
maka muncullah dalam pikiran kita bahwa kita itu harus seperti dia, bahkan lebih dari dia atau lebih baik dari dia. Tetapi jika orang itu tidak ada baiknya, tidak ada sisi baiknya ataupun sopan santun, tentu muncul juga di pikiran kita bahwa mencontohi dia atau kita belajar bahwa dia itu tidak baik, tidak ada sopan santunnya, kita tidak boleh seperti dia, baik terhadap saya maupun terhadap orang lain. Sekian dan terima kasih.